mungkin menurut mereka kan masih baru lah ya untuk mereka lihat juga kenal gitu. Dari kami itu bagaimana sih biar di rumah baca tersebut kunjungannya bisa meningkat? Kurang lebih berapa bulan nih berjalannya? Kurang lebih 4 bulan. Sudah 4 bulan? Iya. Masya dari Allah. pendanaan. Udah lumayan lama ya. Hai, jumpa lagi di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Kali ini saya bersama perwakilan tim PKM PM Untidar. Tentunya teman-teman pasti penasaran nih, PKM PM itu apa sih? Oke, kita langsung saja ngobrol santai bersama teman-teman dari PKM PM Untidar. Halo. Halo Mbak. Oke, sangat cantik sekali ya hari ini di suasana yang sangat mendung dan cerah-cerah gimana gitu ya. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu nih. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Suci ya yang udah mengundang kami ke podcast hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nidam Hairi Zakia dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 21. Saya bersama rekan tim saya. Oke, nama saya Hifatul Munawaroh dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya selaku anggota dari tim PKM Ketua Nidam. Oke. Berarti teman-teman perwakilan ya, karena ada yang nggak hadir juga. Ya, mohon maaf untuk yang lainnya lagi ada kesibukan kuliah juga. Oke, siap. Oke teman-teman, ini kan ada kemarin kan, sebelumnya kita juga ada podcast bersama PPK Ormawa. Nah, kali ini kita beralih lagi nih ya ke PKM PM. Karena mungkin masih banyak nih teman-teman kita tuh masih belum mengetahui ya. PKM PM itu apa sih gitu. Nah, sebelumnya kita highlight juga ya teman-teman. PKM PM itu adalah Pekan Kreativitas Mahasiswa di Bidang Pengabdian Masyarakat. Nah, kalau minggu kemarin kita di PPK, sekarang kita ke PKM. Nah, di PKM ini tentunya kita sudah bersama dengan teman-teman dari PKM PM yang telah lolos dari seleksi Untidar, lanjut ke Belmawa dan lolos di Belmawa mendapatkan pendanaan sehingga nantinya tim inilah yang akan berangkat untuk berkompetisi lagi di ajang di Universitas Padjadjaran di 26 November mendatang. Mohon doanya ya Sobat Untidar. Oke, teman-teman, kan ini masih banyak yang belum mengetahui ya. PKM PM-nya teman-teman bawakan itu PKM-nya seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan, Mbak Nidam? Oke, jadi PKM PM yang kami bawakan itu kami mengangkat media literasi untuk rumah baca. Nah, rumah bacanya kami sendiri itu mengambil rumah baca di daerah Ngembik, Magelang Utara. Itu namanya rumah baca MC Gans. Seperti itu. Oke. Rumah baca MC Gans berarti lingkupnya ke anak-anak ya, literasi. Karena memang literasi sekarang itu sangatlah penting ya. Entah itu di sekolah-sekolah kan juga ada kurikulum yang berkaitan dengan literasi juga. Karena memang literasi di Indonesia terutama di 2019 itu kan masih tergolong rendah ya. Menurut Kisah juga gitu. Nah, mungkin apa sih yang mendorong teman-teman itu buat termotivasi lah begitu ya untuk mengembangkan media literasi yang berbasis rumah baca MC Gans ini sendiri. Esensinya apa? Nah, jadi sebelum kami membuat proposal itu, kami kan telah melakukan observasi dan wawancara. Nah, ternyata di rumah baca tersebut itu ada penurunan kunjungan gitu. Nah, dari kami itu bagaimana sih biar di rumah baca tersebut kunjungannya bisa meningkat. Nah, dari hal tersebut bagaimana kalau kita membuat media literasi yang lebih menarik agar anak-anak juga bisa lebih tertarik untuk mengunjungi rumah baca tersebut tanpa diminta oleh pengurus rumah baca untuk datang. Nah, karena sebelumnya itu anak-anak rata-rata itu mengunjungi rumah baca itu karena pengurusnya itu meminta anak-anak untuk datang ke rumah baca tersebut. Jadi seperti itu. Oke, berarti memang benar karena ada problem ya, jadi ada penurunan minatnya masyarakat sekitar sehingga anak-anak mahasiswa Untidar ini sangat selektif banget ya, sangat memberikan solusi lah ya
untuk masyarakat sekitar, terutama untuk masyarakat sekitar Untidar. Oke, jadi media yang seperti apa nih yang teman-teman bawa ke sana? Boleh diperlihatkan mungkin? Nah, ini dia media pop-up book yang telah kami buat. Nah, jadi di sini sasaran kami itu melatih, mendampingi dan melatih pengurus rumah baca terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat pop-up book itu, bagaimana membuat media literasi ini. Setelah pengurus itu mampu membuat, kemudian kami melakukan pendampingan penggunaan media literasi ini ke anak-anak. Jadi pengurus rumah baca tersebut juga didampingi cara penggunaannya seperti itu. Oke. Luar biasa juga ya inovasinya. Berarti ini seperti ini ya teman-teman, Sobat Untidar. Jadi bentuknya pop-up bukunya itu seperti ini. Ya, Jadi di sini berbasis budaya ya Mbak ya. Berarti kan memang kita mengenalkan budaya ya, terutama budaya di Indonesia. Seperti ada save. Nih, save itu mungkin dikenal sekilas atau alat musik yang mirip dengan gitar. Nah, mungkin kan memang banyak sih anak-anak yang belum mengerti ya kayak alat musik atau budaya-budaya yang di Indonesia. Terutama kan Indonesia kan luas banget ya. Bahkan di setiap daerah pun juga mempunyai ciri khasnya masing-masing begitu ya. Tapi memang teman-teman Untidar mengenalkan secara umum ya, secara generalnya. Ini sangat menarik sih sebenarnya ya. Anak-anak kan biasanya tertarik ya kalau misalnya melihat kayak gini, ada gambar 3G gitu. Iya, ada terperinci juga dan ada penjelasannya juga ya. Jadi selain literasi itu banyak ya lingkupnya, bisa membaca, menulis, terus itu melihat pun juga bisa dikatakan literasi gitu. Dan sejauh ini ya, dengan adanya pop-up buku ini, ada peningkatan tidak di rumah bacanya sendiri? Tentunya setelah kami melakukan beberapa kali pengabdian di rumah baca tersebut ya ada peningkatan ya, karena di pengabdian kami juga nggak hanya berfokus untuk literasi saja, tapi kreativitas anak-anak. Jadi di sana itu nanti ada pelatihan cara membaca, terus keterampilan berkolaborasi. Jadi anak-anak itu diminta untuk tidak sekedar membaca, tapi juga ikut membuat pop-up tersebut. Gitu. Jadi bisa menarik anak-anak, oh ya ada kegiatan ini, terus datang gitu. Berarti salah satu cara untuk menarik anak-anak itu bisa dengan cara begini ya, bisa membuat ya. Karena kan memang anak-anak kalau misalnya dilibatkan, itu kan memang mereka tertarik. Semangatnya iya benar sih, semangatnya memang lebih ya, kayak apalagi kan mereka kan melihat mahasiswa-mahasiswi yang mungkin menurut mereka kan masih baru lah ya, untuk mereka lihat juga kenal gitu. Jadi makanya punya daya tarik juga untuk mereka bisa mencoba hal-hal baru, terutama untuk membuat buku pop-up ini sendiri begitu. Oke, teman-teman, ini kan teman-teman kan lolos PKMPM ya, terutama kan dengan beribu tantangan ya begitu. Terutama kan ya banyak mahasiswa juga tertarik kan gitu ikut di PKMPM ini. Nah, mungkin kalau boleh di-spill nih secara singkat aja mungkin ya, PKMPM itu untuk tahap-tahapnya seperti apa sih? Mungkin dari sini bisa Sobat Untidar nantinya bisa termotivasi nih melihat mengikuti jejak-jejaknya teman-teman, terutama kelompoknya Mbak Nidam dan kawan-kawan begitu. Mungkin bisa diceritakan? Oke, jadi kalau PKM itu sebelum mengajukan ke Belmawa, kami itu malah membuat proposal yang diajukan ke tingkat universitas. Nah, nanti di tingkat universitas sendiri itu nanti akan diseleksi. Setelah kami lolos di universitas, maka akan diajukan ke Belmawa. Tidak hanya itu, kalau di Belmawa itu pertama itu ada seleksi administrasi. Sebelum seleksi proposal itu ada seleksi administrasi. Jadi dilihat administrasinya itu lengkap atau enggak, terus benar atau enggak, sesuai panduan atau enggak. Nah, setelah selesai lolos seleksi administrasi, nanti itu ada seleksi yang proposal seperti pas di universitas, tapi ini di tingkat Belmawa. Setelah udah seleksi proposal tersebut, nanti akan dinyatakan lolos atau enggak. Kalau lolos berarti mendapatkan pendanaan dari Belmawa, seperti itu. Nah, terus setelah lolos pendanaan itu ada seleksi lagi untuk ke tahap PIMNAS. Nah, PIMNAS itu merupakan Pekan Ilmiah Nasional. Jadi kalau teman-teman yang lolos
dari pendanaan ini nanti akan diseleksi lagi untuk lolos ke PIMNAS seperti itu. Dan PIMNAS itulah yang nantinya itu untuk ajang kompetisi yang selanjutnya ya buat teman-teman berangkat ke jajaran itu ya. Oke, jadi perlu di-highlight ya teman-teman semuanya, terutama untuk Sobat Untidar. Tadi udah di-spill nih oleh Mbak Nidam, bagaimana sih proses atau alurnya begitu untuk teman-teman itu bisa mengasah kreativitasnya mahasiswa, terutama di bidang pekan karya ilmiah dan juga kreativitas mahasiswa juga. Patut dicontoh tuh teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, kan ini juga udah berjalan juga ya, kurang lebih berapa bulan nih berjalannya? Kurang lebih 4 bulan. Sudah 4 bulan? Iya. Masya Dari Allah. pendanaan. Udah lumayan lama ya, tanpa disadari gitu kan, udah lumayan Iya. lama dengan kerja kerasnya teman-teman juga. Semoga kerja keras ini bisa menghasilkan ya. Nah, sebelumnya kan ini kan habis dari Universitas Belmawa, terus pendanaan. Nah, untuk bisa melanjut ke PIMNAS itu sendiri, terutama kan butuh effort lagi nih, butuh semangat lagi kan. Nah, sekiranya itu udah berapa semangatnya teman-teman atau strateginya teman-teman untuk melanjutkan ke PIMNAS di Universitas Pajajaran mendatang? Kalau untuk persenannya berapa Mbak Nida? Sekitar 80. Ya, oke. Sekitar 80% lah, karena kita juga untuk persiapan ke PIMNAS sendiri juga masih banyak administrasi yang perlu persiapkan, seperti ada pengumpulan laporan akhir, terus nantinya untuk poster, video dan lain sebagainya. Dan di sana pun kita juga seminggu full ada rangkaian, ada expo, ada presentasi. Terus ya mungkin untuk akhir-akhir nanti ada kuliah umum dan traveling seperti itu. Oke, bonusnya traveling ya. Ya, traveling. Jadi setelah mumet-mumet gitu kan, setelah banyak kegiatan dan yang dipersiapkan, baru healing nanti ya, terakhir aja ya. Yang penting berkompetisi dulu. Oke. Bersakit-sakit dahulu. Oh, benar-benar. Bersenang-senang kemudian. Iya. Iya. Oke, teman-teman, semoga nanti teman-teman bisa berhasil juga, dan semangat lah untuk teman-teman bisa membawa nama Untidar serta membawa namanya teman-teman sendirilah. Bonusnya kan CV masing-masing. Ya kan, bonusnya CV masing-masing, karena pengalaman itu tidak akan datang ke 2 kali atau ke 1000 kali. Cuman pengalaman itu memang bisa kita cari gitu ya. Saya pesan sih semangat dan semoga lolos lagi. Nanti bisa membawa trompi pulang. Bonusnya memang jalan-jalan. Paling utama mendapatkan emas sih. Iya, Amin. tujuan utamanya itu gitu. Bonusnya jalan-jalan. Bonusnya lagi, hadiah yang lebih wow lagi adalah CV-nya masing-masing nantinya. Oke, teman-teman, di penghujung acara ya, sebelum kita closingan, mungkin ada yang ingin teman-teman sampaikan nih untuk Sobat Untidar yang ada di rumah, boleh disampaikan? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Pesan aja buat teman-teman, jangan pernah terus mencoba hal-hal baru, dan ketika itu ada kesempatan, kalian bisa memanfaatkan kesempatan itu, karena kesempatan tidak datang 2 kali maupun lebih, seperti itu. Mungkin dari Nida. Ya, jadi mahasiswa itu merupakan jadi privilege tersendiri gitu. Jadi manfaatkanlah selagi ada. Oke, luar biasa sekali. Oke, Sobat Untidar, itulah tadi bincang kita kali ini mengenai PKM-PM, Pekan Kreativitas Mahasiswa Untidar. Nah, mungkin teman-teman bisa nih untuk mencari info lebih lanjut, entah itu di media-media Untidar, bisa kunjungi website Untidar juga di www.untidar.ac.id. Di sana juga banyak informasi-informasi mengenai seputar kreativitas mahasiswa, dan mungkin teman-teman bisa tertarik untuk mencoba menaikkan skillnya teman-teman di bidang apapun begitu. Yang penting jangan lupa untuk selalu mencoba dan terus mencoba ya. Oke,
Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman telah berkenan hadir di podcastnya Sareng Untidar, Santai Bareng Untidar. Dan semoga nanti harapan kita ya, teman-teman PKMPM bisa lolos PIMNAS, Amin. bisa membawa Mas pulang, membawa Amin. nama baik Untidar lagi. Amin. Dan semoga sehat selalu dan tetap terus berkarya. Oke? Ya, amin. Siap, terima kasih juga. Dan itulah Sobat Untidar, bincang kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!